Al-Quran wal hadis tadi, dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suatu podcastnya, Bang Haji Roma Irama mengatakan kalau sekarang sudah terlepas dari Ba'alawi, tidak mengakui lagi kalau Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini adalah dzurriyyahnya dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi setelah itu? Gonjang-ganjing semakin keras karena Bang Haji Roma Irama ini kan adalah seorang public figure yang penggemarnya di Nusantara ini banyak sekali, bahkan sampai ke luar negeri. Tentu dalam podcastnya itu banyak mata yang melihat menjadi saksi kalau Bang Haji Roma Irama ini tidak lagi percaya kalau Habib ini adalah dzurriyyahnya Nabi seperti kemarin-kemarin yang lalu. Dan juga yang diyakini banyak orang selama ini. Dari polemik nasab yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun itu, keputusan dari Bang Haji Roma ini juga merupakan sebuah pukulan yang berat, besar bagi klan Ba'alawi yang selama ini mengagung-agungkan nasabnya untuk kepentingan pribadi dan golongannya, untuk menipu umat, menipu orang-orang awam yang tidak tahu sama sekali. Bahkan juga kemarin-kemarin kita semua ini juga tertipu dengan doktrin-doktrinnya. Tapi ya alhamdulillah sekarang ini sedikit banyak sudah begitu banyak orang yang tahu siapa mereka ini. Bang Haji Roma Irama pernah suatu hari ditawari gelar Habib, dan itu katanya nggak usah bayar alias gratis. Jadi sepertinya memang kalau kita melihat dari sepak terjangnya Ba'alawi ini, mereka ini juga mencari orang-orang terpandang, orang-orang yang punya pangkat mungkin, yang tentu penggemarnya banyak, pengikutnya banyak, untuk mengokohkan nasab mereka di Nusantara ini supaya kuat bahwa mereka ini adalah dzurriyyahnya Nabi. Walaupun sebenarnya mereka ini juga tahu kalau gelar Habib atau Habaib ini baru ada ini ya setelah dibawa oleh Belanda kemari, ya sekitar abad ke-18 mendekati abad ke-19, atas relasi Belanda dibawa kemari untuk membantu kepentingan dari kolonial. Karena Bang Haji Roma Irama berkeyakinan sekarang ini kalau mereka ini bukanlah dzurriyyahnya Nabi dan pernah ditawari menjadi seorang Habib, dan beliau tidak mau. Ini sedikit banyak mengurangi harapan Ba'alawi untuk mengokohkan nasab mereka di Nusantara. Mereka bingung sekarang ini mencari-cari siapa kira-kira penolong, mungkin seperti itu, untuk membangkitkan kembali supaya orang-orang kita ini percaya lagi kepada mereka. Persis seperti paham Islam tertentu yang ada di negara kita ini, dia juga sering mencari orang-orang terkenal, bisa jadi artis yang sudah mulai tidak terkenal, dijadikannya istilahnya itu influencer untuk mempromosikan ajaran-ajarannya. Maka kalau kita lihat di pengajian
di faham Islam sebelah ini, kalau ada yang di TV atau di TV mereka ini, kadang-kadang sering terjadi tanya jawab. Yang tanya jawab ini ya sudah disetting, yang intinya ini yang menggurui orang-orang kita yang sudah lama beragama Islam yang dulu dibawa oleh Wali Songo. Nah, dari program-program mereka ini, pengajian-pengajian mereka ini yang sudah disetting seperti ini, kadang-kadang menimbulkan bentrokan di masyarakat bawah. Terakhir di Surabaya waktu itu terjadi keributan ketika ya Ustadz paham sebelah ini kalau ngaji tentu sedikit banyak menyenggol-nyenggol masalah peribadahnya orang-orang umum kita yang sudah lama kita lakukan. Dalam kegoncangan Balawi ini kemarin lalu atau beberapa hari yang lalu kita melihat Habib Rizik ini ya ada bertemu dengan seorang yang terkenal lah di dunia medsos yang rambutnya merah dan selalu berpakaian merah kalau dalam YouTube-nya. Dari pertemuan ini kita melihat betapa akrabnya mereka. Satu, Habib Rizik menasihati, lantas kurang lebih yang berbaju merah ini mengagumi Habib Rizik bagaimana kalau berdakwah katanya katanya fleksibel. Ya menurut kita sih tertawa saja, masa fleksibel seperti apa? Dimana-mana kalau Pak Rizik ini berkunjung dengan orasi-orasinya, ini menimbulkan panas untuk orang-orang yang tidak sepaham dengan Pak Rizik ini. Kalau fleksibel tentu tidak akan menimbulkan gesekan-gesekan di bawah, apalagi cacian-cacian kepada pemerintah tahun-tahun kemarin ini luar biasa provokatif. Nah ini katanya ini dakwah yang fleksibel. Fleksibel menurut siapa? Kadang-kadang kita juga ketawa juga. Nah itulah namanya dunia. Jadi ketika orang ini terpepet dalam kondisi yang kira-kira ini tidak menguntungkan, akan mencari pegangan kepada siapapun supaya bisa menolong. Dalam hal ini ya yang untuk ditolong ini ya nasabnya Balawi. Pak Rizik ini mencari figur-figur yang dari figur ini kalau berbicara diharapkan ya pengagum-pengagum dari figur ini percaya. Mungkin itu yang diharap dari Pak Rizik, kenapa mendekati atau berhubungan erat sekarang ini dengan orang yang rambutnya merah, berbaju merah, dan ini kita sudah tahu siapa itu. Jadi trik-trik Balawi sekarang ini untuk kembali eksis ditempuh dengan berbagai macam cara. Tapi itu tadi, kebenaran tetap tidak akan bisa ditutupi dan kelicikan juga tidak bisa ditutupi. Karena orang sekarang ini dunia medsos sudah terbuka lebar-lebar. Bagaimana nilai seseorang ini bisa dilihat dari masa lalunya, apakah provokator, apakah tukang caci maki pemerintah, ataukah pendukung ISIS atau HTI. Kita ini dengan gampang melihat track record mereka di medsos yang setiap saat kita pegang ada di tangan. Cara Pak Rizik mendekati orang berambut merah, berbaju merah ini ya nggak masalah, karena memang bagaimanapun orang yang terpepet, orang yang lagi drop, yang tidak lagi banyak dipercaya oleh masyarakat, tentu akan membutuhkan siapapun yang kira-kira bisa untuk mendongkrak kembali wibawanya di Nusantara ini. Anak-anak Nusantara sudah paham bagaimana trik-trik mereka ini untuk mengelabui orang-orang supaya tetap menganggap mereka ini adalah dzurriyyah Nabi dan nasabnya sampai ke Kanjeng Nabi. Nggak mungkin bos, ini sudah terbuka semuanya. Pak Rizik untuk berhubungan dengan siapapun yang tujuannya untuk mengangkat lagi nasab mereka yang sekarang ini sudah
ambruk, pecah berkeping-keping. Ini saya kira sudah berat untuk kembali pulih seperti semula. Karena di samping itu yang lain-lain dari Habib-Habib yang lain dalam ceramah-ceramahnya yang kontroversial, halu, dan selalu mengaku-ngaku sejarah yang ada di Indonesia ini kebanyakan mereka yang berperan, ini semakin membuka kedok mereka ini. Bahkan banyak orang yang mengatakan klan Ba'alawi ini adalah orang-orang yang nggak tahu malu. Apa semuanya yang nggak diklaim, dari bendera, dari lagu Indonesia Raya, dari surat STNK. Indonesia ini milik Aulia Dari. Hingga Mengatakan kalau tanah Jawa ini adalah tanahnya Wali Tarim dan seterusnya. Belum lagi ini di Sumatera sana, di Riau, ini juga kuburan-kuburan banyak yang dibelokkan, dipalsukan. Ini semua sudah terbuka. Jadi tindakan apapun untuk mengangkat lagi citra mereka di Nusantara ini, khususnya mukibin-mukibin yang sudah tobat, ini sudah susah sekali. Pikiran anak-anak Nusantara sudah terbuka. Sekarang sudah mulai membuka-buka lagi sejarah-sejarah lama, dan itu justru menimbulkan kecerdasan di anak-anak negeri. Ini yang tidak dipikirkan mungkin oleh klan Ba'alawi, bahwa selama ini doktrin-doktrin mereka yang sudah tersusun amat rapi, tahu-tahu ya ini karena takdir Allah juga, ada muncul Kiai Imaduddin Al-Bantani yang mulanya menggugat nasab mereka sampai ke Kanjeng Nabi atau tidak, tapi efeknya ini yang justru luar biasa. Semua trik-trik mereka, semua halu-halu mereka ini terbuka pelan-pelan, dan semakin banyak yang kemarin-kemarin sepertinya tertutupi, terbuka, sehingga orang-orang pada tahu, oh ternyata klan Ba'alawi selama ini yang kita anggap sebagai cucu Nabi, rupa-rupanya ada memendang suatu tujuan untuk menipu anak-anak negeri. Pemalsuan makam, pemalsuan sejarahnya, kemudian membuat makam baru. Lantas apalagi dan mengangkat orang-orang yang sebenarnya bukan Habib dijadikan Habib, itu banyak sudah terbongkar di masyarakat. Jadi tujuan Pak Rizik mendekati orang yang rambutnya merah, berbaju merah, dan selalu katanya membongkar trik-trik dukun yang mengaku menjadi ustadz. Pokoknya itulah yang dibongkar-bongkar oleh orang yang berbaju merah ini. Orang yang berbaju merah, tolong juga bongkar trik-trik Ba'alawi yang selalu kalau dalam ngajinya ini banyak halunya dan mengaku nasab sebagai durian Nabi. Tolong itu juga dibongkar. Jangan hanya yang disenangi saja yang dibongkar, sementara yang diyakini walaupun belum tentu pasti tetap iya-iya saja dan tetap husnudzon mengakui kalau Habib Ba'alawi ini adalah duriannya Nabi. Keadilan itu penting, jadi boleh mengkritik sana, tapi di sini juga harus dikritik supaya imbang. Kalau itu bisa dilakukan oleh orang yang berambut merah, berbaju merah, dan selalu membongkar trik-trik dukun yang mengatasnamakan ustadz dan lain-lain, nah ini baru kita acungi jempol. Selamat Pak Rizik dalam hubungannya dengan seseorang yang diharap bisa menolong nasabmu, dan ini juga semoga mendapatkan hasil yang diinginkan. Tapi ingat, kita ini bagaimanapun tidak akan percaya lagi kepada klan Ba'alawi, mau yang halus, mau yang kasar, mau yang sopan, mau yang tidak. Apalagi sekarang ini setelah nasabnya goncang, banyak Habib-Habib yang mulai lagi mendekati kiai-kiai Nusantara. Apa tujuannya? Wau alam bisawab. Sedikit dari unek-unek kita atas ya pertemuannya Pak Rizik
dengan orang yang berambut merah dan berbaju merah yang sepertinya ini selalu benar, dan orang yang dikritiknya selalu salah. Begitu, jaga Nusantara, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.